أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala fadlihi wa ihsani wa ashkuruhu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ana asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan majelis kita, majelis yang membahas tentang pokok-pokok agama, dasar-dasar yang seharusnya kita ketahui, yang mungkin kita sudah lama membahas tentang rukun iman. Dan ini insyaallah pembahasan yang terakhir dari penjelasan rukun iman yang mungkin kita sudah selama proses dari mulai awal sampai sekarang sudah berapa? Setahun ya? Setahun mungkin ya, alhamdulillah bisa menyelesaikan materi dasar. Ya nanti insya Allah nanti dilanjutkan dengan materi-materi yang lain. Tapi kita selesaikan dulu yang pembahasan yang mungkin agak membutuhkan konsentrasi yang tinggi, karena ini istilah-istilahnya asing. Sebenarnya kenapa dibutuhkan istilah seperti ini ya, untuk agar kita bisa membedah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam masalah ini. Yang kemarin kita sudah flashback sedikit untuk kita karena kesalahan sebagian orang masalah qadar ini tidak bisa membedakan antara mana qadar syar'i, iradah syar'iyah dan iradah kauniyah, sehingga ada dua kelompok yang tersesat dalam masalah ini, yaitu kelompok Jabriyah dan juga Al-Qadariyah. Al-Qadariyah mereka menurut pemahaman mereka secara umum bahwasanya Allah mencintai yang disyariatkan. Ketaatan, tauhid itu yang dicintai oleh Allah, dan juga kesyirikan dan kemaksiatan itu tidak dicintai oleh Allah. Sehingga yang terjadi menurut pemahaman mereka Al-Qadariyah ini, tidak mungkin yang terjadi orang-orang tidak mentauhidkan Allah, bermaksiat kepada Allah, ini adalah kehendak Allah. Sehingga mereka menafikan qadar kauniyah. Sehingga mereka berpikir bahwasanya apa yang dikerjakan oleh hamba itu adalah perbuatan hamba sendiri di luar qadar dari Allah. Ini jelas kesesatan dari sisi ini. Mereka Qadariyah tersesat dari sisi mereka menafikan bahwasanya ya semua yang terjadi adalah qadar dari Allah. Mereka berpikir bahwasanya yang terjadi ini perbuatan hamba, amalan hamba adalah perbuatan hamba itu sendiri, tidak ada campur tangannya dengan qadar dari Allah. Sehingga ketika hamba terjatuh ke dalam kemaksiatan, itu ya hamba itu sendiri yang dia terjatuh di situ, bukan karena kehendak Allah. Yang satunya Al-Jabriyah ini kebalikannya. Mereka mengimani atau bahwasanya Allah itu mentakdirkan segala sesuatu yang terjadi, yang Allah kehendaki pasti terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Berarti semua yang terjadi di muka bumi ini adalah kehendak Allah, dan itu dicintai oleh Allah. Sehingga orang yang terjatuh dalam kemaksiatan, orang yang terjatuh dalam kemungkaran, terjatuh dalam kesyirikan, itu juga atas kehendak Allah, berarti dicintai oleh Allah. Kesalahan mereka di situ berat. Mereka menyangka bahwasanya hamba ini adalah
mereka bergerak sesuai dengan keinginan Allah seperti wayang. Jadi yo pasrah tok. Tidak diberi akal untuk berpikir. Seakan-akan mereka dipaksa untuk melakukan. Nah, ini juga kesalahan, kesesatan. Paham ya dari sini ya? Makanya kemarin kita jelaskan di akhir pembahasan yaitu ada amalan hamba itu adalah menurut pemahaman Ahlus Sunnah, amalan hamba adalah ikhtiariyah. Adalah sesuai dengan kehendak apa yang dipikirkan oleh hamba. Berarti melalui pikiran, melalui akal sehat. Orang yang mendengar azan itu dia diberikan akal oleh Allah, dengan ilmunya dia bisa mendatangi melawan hawa nafsunya, berangkat ke masjid. Itu berarti dia melakukan ketaatan. Atau pilihan yang kedua, dia tidur di rumah, tidak sholat ke masjid. Berarti kan itu juga melalui pikiran. Semua yang dilakukan itu melalui pilihannya dia sendiri. Dia milih taat apa milih maksiat. Nah, kalau dia melakukan ketaatan itu namanya dia mendapatkan hidayah untuk melakukan ketaatan. Nah, ini yang kita bahas adalah yang namanya hidayah. Kita sering mendengar, semoga Allah memberikan hidayah. Oh, berarti dia mendapatkan hidayah. Apa tuh hidayah itu? Hidayah itu ada dua jenis. Jadi hidayah itu yang pertama yaitu hidayah dilalah wal irsyad. Hidayah petunjuk, yaitu bimbingan arahan menuju jalan yang benar. Hidayah jenis ini dimiliki oleh para nabi dan orang-orang yang mengikuti para nabi dari kalangan para dai, para ulama, para asatidzah, para penyampai agama. Mereka memberikan jalan petunjuk. Kalau ingin mengikuti aturan berarti harus begini. Allah memerintahkan begini, itu diarahkan. Kalau jalan ketaatan begini, itu namanya arahan hidayah dilalah. Allah berfirman, wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Dan sungguhnya engkau Muhammad sungguh-sungguh memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Surat Asy-Syura. Maksudnya adalah Nabi Muhammad dan orang yang mengikuti Nabi Muhammad itu membimbing dan mengarahkan menuju jalan yang lurus. Ini tugasnya para nabi, para ulama menginginkan masyarakat untuk taat kepada Allah. Ayo sholat, ayo poso, ayo maca Quran. Itu namanya hidayah dalalah. Tapi apakah semua yang diseru itu melakukan seruan tadi? Ini yang kedua namanya hidayah taufik. Hidayah taufik adalah pembukaan hati dan pelapangan dada untuk menerima kebenaran dan mengamalkan. Ini tingkatan berikutnya. Setelah orang mendapatkan hidayah dilalah, mendapatkan petunjuk, mendapatkan arahan, dia bisa mengikuti atau tidak. Kalau dia bisa mengikuti arahan tersebut berarti dia mendapatkan hidayah taufik. Seseorang dia sudah punya ilmu, sering ngaji misalnya. Ngaji terang gitu. Oh, kalau menjadi suami yang baik seperti ini. Harus begini, lembah lembut kepada istrinya, harus begini. Tapi betul-betul ketika dia berhadapan dengan istri, itu bisa melakukan yang dia ketahui apa enggak, itu namanya hidayah. Kalau dia betul-betul ketika berhadapan dengan istrinya bisa lemah lembut, bisa ngayomi, bisa menghadapi menyelesaikan masalah rumah tangga dengan baik, ini namanya dia mendapatkan hidayah taufik. Nah, ora yogur dapat hidayah irsyad tok, mendapatkan hidayah dalalah tok, tapi tidak bisa mengamalkan. Orang sering ngaji, tahu bahwa wajibnya sholat berjamaah di masjid, tahu dengan jelas bagaimana kerasnya masalah ini. Tapi ketika benar-benar mungkin ya dengar azan, apakah hatinya tergerak betul-betul bisa melaksanakan ini? Ini tergantung hidayah namanya. Kalau dia bisa melangkah ke situ, namanya dia mendapatkan hidayah taufik untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Paham ya? Dari sisi kedua istilah ini ya. Ada yang namanya hidayah dilalah, itu petunjuk arahan. Yang kedua yang bisa mengamalkan arahan ini namanya dia mendapatkan hidayah taufik. Hidayah taufik Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki, dan juga kesesatan juga Allah berikan kepada siapa yang
dikehendaki. Allah berfirman, "Kadzalika yudhillullahu may yasha wa yahdi may yasha." Demikian Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki dan memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Yang Allah kehendaki dia dapat ngerti petunjuknya tapi dia melaksanakan, berarti dia dapatkan hidayah taufik. Kalau enggak ya berarti dia tersesat dari sisi situ. Barang siapa yang Allah berikan hidayah taufik, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah sesatkan maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yudlilillahu fala hadiyalah." Barang siapa yang Allah sesatkan maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah pada dia. Dan Allah berfirman, "Wa may yahdillah fama lahu min mudlil." Barang siapa yang Allah berikan hidayah maka tidak ada yang bisa menyesatkan darinya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "May yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah." Barang siapa yang Allah berikan hidayah maka tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah sesatkan maka tidak ada yang memberikan hidayah kepadanya. Jadi Allah menghendaki orang dapat hidayah, ini juga qadar dari Allah. Orang ini dapat hidayah taufik atau tidak. Diseru tauhid, dia dapat hidayah, istilahnya dapat petunjuknya, tapi ternyata dia menolak, ya berarti dia disesatkan oleh Allah. Allah memberikan petunjuk pada siapa yang dia kehendaki dengan karunia-Nya dan anugerahnya, dan Allah lebih mengetahui siapa di antara hambanya yang berhak untuk mendapatkan petunjuk. Jadi semua atas qadar dari Allah. Si A, si fulan dapat hidayah, si fulan tidak dapat hidayah. Ini semua atas pilihan dari Allah. Dan Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki dengan keadilannya. Dan Allah lebih tahu siapa yang berhak untuk disesatkan. Allah lebih tahu seperti itu. Allah yang menciptakan mereka, Allah memberikan sifat kepada mereka, dan Allah tahu siapa yang berhak untuk disesatkan. Kesesatan tersebut adalah keadilan Allah, bukan kezalimannya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegakkan hujjah atas hambanya, memberikan kesempatan baginya untuk mengikuti petunjuk Allah, diberikan akal untuk berpikir dan memilih. Diutus kepadanya seorang rasul yang menjelaskan, diturunkan kepadanya kitab, dan diperlihatkan kepadanya jalan yang lurus. Ini berarti kan semua, kalau memang betul-betul semua jalan untuk menuju hidayah itu sudah diberikan di depan matanya. Ayo nek pengen surga iki lho dalane, ayo netepi iki. Kowe kudu ngene iki, kudu sudah dijelaskan dengan hujah yang jelas. Kok ora gelem? Berarti kan itu atas pilihannya sendiri toh. Bukan Allah dolim, sehingga ketika Allah mengadab orang ini, bukan Allah dolim ini, tapi Allah dengan keadilannya mengadab dia, karena memang dia sudah diberikan pilihan, tapi dengan pilihannya sendiri dia mengikuti kesesatan. Akalnya juga, bahkan syariat itu mengharuskan hadirnya akal untuk memilih. Apabila orang itu hilang akalnya, syariat juga tidak bisa menghukum orang tersebut. Seperti halnya contohnya, orang yang hilang akalnya, orang gila misalnya, anak yang belum balik, orang yang tidur, yang nggak bisa mikir dengan itu, yang nggak kehilangan akal tuh dia, maka tidak ditulis amalannya oleh Allah. Syariat itu adil. Orang yang nggak punya akalnya, nggak sehat, itu nggak ditulis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rufi'al qalam an thalath." Jadi pena itu tidak dicatat dari 3 golongan. Anin naim hatta yastaiqid, orang yang tidur sampai dia bangun. Baru kalau udah bangun kan sadar lah. Baru ketika dia sadar ditulis lagi penanya. Ketika dia tidur ya penanya diangkat lagi. Berarti syariat mengharuskan hadirnya akal di sini. Wa an sohirin hatta yakbir, anak kecil itu juga akalnya belum sehat, belum sempurna. Itu amalannya apapun yang dikerjakan belum ditulis. Baru setelah dia balik itu ditulis amalnya. Berarti kan syariat mengharuskan hadirnya akal yang sempurna. Wa an majnun hatta yakil au yafik. Jadi orang yang gila itu yo amalannya enggak ditulis, meskipun dia sholat, meskipun dia sedekah, mungkin wong edan, meskipun dia maki-maki orang, meskipun dia telanjang bulat, tapi amalannya enggak dicatat oleh Allah karena akalnya enggak ada. Sampai dia waras meneh. Nah iso waras itu.
Jadi hadis sahih riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Jadi orang yang syariat itu harus menghadirkan adanya akal, karena dengan akal itu tadi timbangan syariatnya seperti itu. Dihadirkan syariat, dia memilih yang benar apa enggak. Itulah yang nanti diazab oleh Allah, yang akan diganjar oleh Allah. Orang yang belum sampai kepadanya risalah seorang rasul, maka tidak diazab oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Dan kami tidak akan mengazab sampai kami mengutus seorang rasul. Ini juga bahwasanya hujjah Allah itu harus sampai dulu ke dia. Dalil-dalilnya jelas, petunjuknya jelas, ada rasul, ada petunjuk untuk menuju surga. Kalau sudah sampai kepada dia, baru dia menolak hal itu semua, baru dia akan nantinya diazab oleh Allah. Apabila sudah sampai kepada mereka petunjuk dan mereka tidak menerima serta tidak mengamalkan dan lebih memilih durhaka dan maksiat kepada Allah, maka Allah akan menyesatkan mereka. Dan ini adalah keadilan, bukan dzulm. Paham nggih? Ini maksudnya. Orang yang sampai hujah kepadanya, wis dikandani, dinasehati, petunjuk jalan yang lurus, tapi dia menolak, memilih durhaka kepada Allah. Aku ngene wae, wegah aku basa ngono-ngono ki males aku. Akhirnya dia memilih tidak sholat, tidak menjalankan perintah Allah, sampai dia meninggal, bahkan dia menyekutukan Allah. Ya wis, itu atas pilihannya sendiri. Sehingga ketika dia diazab, Allah bukan zalim kepada dia, tapi itu adalah keadilan Allah. Meskipun dia seperti itu juga dikodar oleh Allah. Paham ya? Tapi dia diazab sebab pilihannya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhilla qauman ba'da id hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun, innallaha bikulli syai'in alim." Dan tidaklah Allah menyesatkan sebuah kaum setelah memberikan petunjuk kepada mereka sampai Allah menjelaskan kepada mereka apa yang mereka takwai. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya Allah menyesatkan mereka setelah mereka tidak menerima petunjuk Allah yang sampai kepada mereka. Jadi yang dinamakan orang-orang yang tersesat, yaitu orang yang sampai petunjuk kepada mereka, dapat petunjuk dalalah, sudah ditunjukkan jalan yang benar, sudah diajari agama, sudah ditunjukkan jalan menuju surga seperti ini, jalan menuju neraka seperti ini, tapi mereka dengan hawa nafsunya memilih untuk tidak mengikuti petunjuk dan menentang kepada Allah. Ini namanya orang-orang yang tersesat. Meskipun mereka tersesat dengan pilihannya sendiri, itu juga semuanya atas qadar dari Allah. Ada orang yang diqadar oleh Allah mendapatkan hidayah, ada orang yang diqadar oleh Allah mendapatkan kesesatan. Tapi semuanya itu berjalan atas pilihannya orang itu sendiri. Paham nggih? Nah, karena ini poin pentingnya di sini. Ini membantah Jabriyah tadi. Jabriyah kan seakan-akan wong itu paksa koyok wayang. Padahal kan akalnya juga memilih untuk melakukan seperti itu. Kalau dia dipaksa, dia akan bergerak sendiri. Dia enggak kok. Dia memilih kemaksiatan itu juga atas pilihannya sendiri, sehingga diazab oleh Allah, dia menjadi orang yang sesat. Ini juga sama. Dalam masalah ini ada aliran yang menyimpang tentang masalah hidayah taufik dan penyesatan. Ternyata ketika sekian banyak dalil ada namanya hidayah, ini Allah berikan hidayah, Allah berikan kesesatan. Ini ternyata untuk Jabriyah dan Qadariyah ini juga mereka menyimpang dari sisi ini. Al-Qadariyah, mereka meyakini bahwasanya Allah bukan yang memberikan hidayah taufik dan Allah bukanlah yang menyesatkan. Dan mereka